Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Fernando dengan NIM 25143011104. Di sini saya berasal dari kelas internasional tingkat 1 dan saya akan menjelaskan sistem saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini berfungsi sebagai perangsang dari neuron lain, kemudian dihantarkan ke badan sel. Dan selanjutnya ada badan sel, ini sebagai metabolisme pada sel dan juga asitasi pada sel. Dan kemudian ada nodus Lanfear, ini berfungsi sebagai pengantar impuls saraf dengan melompati akson yang bermielin. Kemudian ada akson terminal. Kemudian ada akson terminal. Di sini akson terminal sebagai pelepasan neurotransmitter menuju celah simpasis. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat dari saraf ini. Kemudian ada akson, ini menghubungkan badan sel ke bagian neuron lain. Kemudian di sini ada selubung mielin, ini bertugas untuk mempercepat impuls saraf dan juga melindungi akson atau sel syahwan. Kemudian ada sel syahwan, ini berfungsi sebagai pembuat selubung mielin dan selubung mielin itu bertugas untuk mempercepat impuls saraf. Kemudian di sini ada bagian-bagian otak. Yang pertama di sini ada lobus frontal di bagian depan, ini berfungsi sebagai gerakan sukarela dan juga pengambilan keputusan. Di sini ada juga di belakangnya lobus parietal. Lobus parietal ini berfungsi sebagai pemrosesan informasi sensorik tubuh. Kemudian ada lobus occipital. Lobus occipital ini berfungsi sebagai pengatur penglihatan pada tubuh. Kemudian di bawahnya ada lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi sebagai mengatur pendengaran pada tubuh. Kemudian ada cerebellum, ini berfungsi sebagai mengatur gerakan dan juga keseimbangan pada tubuh. Kemudian ada brainstem atau batang otak, ini berfungsi sebagai penghubung otak dan antara penghubung otak dan juga tulang belakang serta mengatur organ-organ vital pada tubuh. Kemudian di sini ada sistem 12 saraf kranial. Yang pertama di sini ada nervus 1 olfaktori, berfungsi sebagai penciuman. Kemudian yang kedua ada nervus 2 optikus, berfungsi sebagai penglihatan. Yang ketiga ada okulomotor, keempat ada trigeminal, keenam ada abdusen. Ini berfungsi sama, dia menggerakkan mata untuk ke atas, ke bawah, kiri, kanan dan juga memutar. Kemudian di sini ada trigeminal atau nervus 5. Di sini dia sebagai pusat rangsangan pada wajah. Kemudian ada facialis di sini sebagai pengontrol ekspresi pada wajah seperti senyum dan mengerutkan dahi. Kemudian ada vestibulocochlear di sini sebagai di sini berfungsi sebagai pendengaran pada tubuh. Kemudian ada glossopharyngeal. Glossopharyngeal ini berfungsi sebagai pengatur otot di leher. Kemudian ada vagus. Vagus ini mencakup banyak, dia mengatur organ-organ vital dalam tubuh. Kemudian ada accessorius. Accessorius ini berfungsi sebagai gerakan menelan. Kemudian di sini ada hipoglossus. Hipoglossus berfungsi sebagai gerakan lidah, gerakan membuka mulut dan juga gerakan lidah.